Sekali lagi ya, syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, semuanya ada 4. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan. Yang pertama, syarat wajib puasa itu Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak wajib puasa. Kalau orang ngaku Islam nggak puasa berarti dosa gitu ya, berarti dosa. Pertama itu. Yang kedua balik. Balik itu kalau laki-laki dan perempuan, sing penting udah umur 15 tahun udah balik. Kalau laki-laki maupun perempuan, pokoknya kalau umurnya udah 15 tahun berarti udah balik. Atau yang kedua, laki-laki udah pernah mimpi sehingga keluar mani, 2. Yang ketiga, itu laki-laki cuma ada 2 itu. Jadi laki-laki itu umurnya 15 tahun atau udah mimpi pernah keluar mani. Kalau perempuan ada 3. 1 umurnya genap 15 tahun. Yang kedua udah pernah mimpi juga. Yang ketiga udah pernah mimpi itu artinya walaupun baru 10 tahun 12 tahun kalau udah pernah mimpi sehingga keluar mani, itu berarti udah balik. Yang ketiga haid. Kalau perempuan haid ketika umur 9 tahun. Nah ini balik. Bukan berarti kalau anak kecil belum misalnya anak kecil puasa nggak sah. Bukan. Kalau memang dia udah tamyiz, Bu, udah ngerti fardu-fardunya puasa, ya kan? Maka laki-laki itu misalnya umur 6 tahun. Umur 6 tahun, 7 tahun kemudian udah puasa, sah nggak puasanya? Bu, misalnya ada anak-anak umur 6 tahun, umur 7 tahun, terus dia puasa. Dia paham puasa mulai subuh sampai maghrib. Kira-kira puasanya sah nggak? Sah walaupun belum balik. Itu balik. Itu 2. Yang ketiga berakal. Artinya apa? Kalau nggak berakal berarti tidak sah puasanya. Orang gila puasa sah nggak? Sante, ente, tak sah. Kunan sababna. Karena nggak punya akal. Wah, tetangga saya gila Pak Ustadz, puasa dia mah. Orang gila puasa walaupun dia nih dari awal sampai subuh sampai maghrib ikut puasa, tapi gila, nggak sah puasanya. Paham Bu? Paham? Yang keempat, mampu berpuasa. Kalau ibu nih nggak mampu berpuasa, nggak puasa nggak apa-apa. Ya, misalnya nggak mampu karena mungkin udah nenek-nenek banget, banyak lupanya, banyak pikunnya, nama anaknya nggak tahu dia. Siapa itu? Padahal anaknya, ya kan? Udah pikun dia. Habis dikasih makan, ngaku belum. Habis mandi, habis baru ganti anduk tuh ganti. Saya kok nggak dimandiin, berarti pikun. Kalau orang udah pikun seperti itu, ya toh, itu dia nggak wajib puasa. Nggak puasa nggak apa-apa, tapi wajib bayar fidyah. Atau suami ibu kerja di proyek, kerjaannya berat, ngangkat batu, ngangkat pasir, jam 12 panasan, ngongsrong begitu, nggak kuat puasa, boleh minum, boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya boleh karena nggak mampu. Nggak mampu puasa, cuma nanti harus diganti. Kalau udah Ramadan selesai nanti bulan Syawal, pokoknya Ramadan selesai nanti puasa lagi, dia gantiin puasa yang ditinggal. Ngomong-ngomong, siapa yang masih punya hutang puasa? Ngacung. Nggak ngaku lagi nih. Siapa yang masih punya hutang puasa? Udah semuanya lunas? Kalau Mbak Yusuf mah nggak punya hutang puasa, hutang dari mana? Kalau udah mbah-mbah itu nggak ada yang punya hutang puasa. Udah nggak head kok, ya kan? Udah nggak head. Ada nggak nenek-nenek head, Bu? Ya toh, nenek-nenek head. Berarti nanti ada nenek-nenek hamil. Orang head. Oh, saya punya utang Pak Ustadz bukan karena head, karena saya sakit. Atau mungkin saya kemarin pulang ke Kebumen. Saya pulang ke Brebes Pak Ustadz kemarin. Saya pulang ke Banyumas, saya pulang ke Pemalang. Misalnya terus dia nggak puasa. Nah berarti itu punya utang. Wajib dibayar. Saya pulang ke Nagrak Pak Ustadz. Nagrak itu belum nggak bisa ya. Jadi musafir itu jaraknya harus 80 km lebih gitu. Paham Bu? Paham? Ada yang nanya? Iya. Kalau puasa vaksin boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Yang penting yang disuntik bukan hidung, di bolongannya itu loh, atau di mulut disuntik. Nah itu nggak sah karena apa? Yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke semua lubang badan kita, dari mulut, hidung, telinga, yang bawah segala macam, yang lubang-lubang itu pokoknya kalau dimasukin batal. Lah kalau vaksin kan di sini. Nih. Di sini. Ini lubang enggak? Bukan. Diinfus batal enggak? Enggak. Karena bukan lubang. Ada yang nanya? Kalau ini lagi bulan puasa Ustaz. Katanya nyayur, dicicipin sedikit boleh nggak di tangan? Iya, kalau ibu-ibu ya lagi puasa lagi puasa kan nyayur. Biar ini keasinan apa kepedesan kan harus dicicipin. Gak apa-apa Bu, dicicipin. Caranya seret dibuang lagi, dilepain lagi. Jangan begini nyicin. Ini asin nggak ya? Batal kalau gitu. Nyicipin, dikeluarin lagi, nggak apa-apa ya. Daripada nanti suaminya mencak-mencak, keasinan, ya kan? Dicicipin nggak apa-apa, tapi jangan dielek, jangan ditelan, tapi dilepeh lagi. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nyicipin ditelan, nggak sengaja lupa, nggak apa-apa. Kalau sengaja Ada lagi yang nanya? Iya. Kalau puasa nggak usah istinsak. Karena apa? Kalau istinsak itu masukkan air ke hidung, takutnya bablas, ya toh? Kalau kumur gimana Pak Ustaz? Kalau kumur nggak apa-apa. Yang penting kalau kumur itu agak diluk begini Bu. Nih nunduk gini. Jangan gini kumur. Oh. Masuk batal. Jadi kalau istinsak kan dimasukin hidung Bu, masuk sini batal. Ya. Ada lagi yang nanya?
Iya. Kalau muntah, ya muntah yang nggak disengaja tidak batal. Tapi kalau muntah disengaja batal. Kita pulang nih ke Padang, ya Uni ini pulang ke Padang. Pulang ke Padang nyampe Lampung, muntah. Nggak apa-apa. Itu berarti itu muntah nggak disengaja. Kalau muntah disengaja batal, Bu. Sengaja ini tangannya dimasukin, dilogok-logokin ke tenggorokan nih, ya toh, batal. Atau ibu sengaja itu nyari tai ayam dicium-cium, ini berarti ini kelihatan kagak beres tuh orang. Masa tai ayam dicium-cium biar muntah? Misalnya itu berarti sengaja muntah. Kalau sengaja muntah batal. Kalau nggak sengaja muntah ora apa-apa. Saya Pak Ustadz kalau ngeliat suami saya pengen muntah. Ini mah ada loh Bu kayak gitu Bu. Ada orang ngidam. Orang ngidam ngeliat suaminya pengen muntah. Ih, orang ini mah agak beres istri kayak gitu tuh. Bawaannya marah. Kalau ngeliat suami marah bawaannya. Ada yang kayak gitu. Itu yang nyidam mah bayi apa maknya lagi itu mah. Kalau lagi nyidam nih muntah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lagi yang nanya, biar cepet aja di pembahasan puasa, biar ibu paham semua yang ibu nggak paham. Ada yang nanya? Orang Nagrak, yang ibu-ibu Nagrak ada yang nanya? Ada yang nanya? Kenapa? Kerokan. Lagi puasa dikeringin boleh nggak? Ya dikeringin kerokan. Yang ngerokin siapa? Tetangga lah ya. Tangga. Bu, kerokan itu nggak jadi masalah. Yang penting uang kerokannya jangan ditelen. Ya, kerokan nggak masalah, kerokan. Keramas nggak apa-apa, keramas hati-hati, ya toh, hati-hati. Yang nggak boleh ibu-ibu itu lagi puasa ibu-ibu berendam. Tahu nggak berendam tuh? Kalau nggak renang, udah tahu-tahu lagi puasa ke apa itu? Palam Indah. Batal karena apa? Nih, karena air masuk ke telinga. Apalagi nanti di kamar dia lagi renang di dalam kentut, airnya masuk. Batal, ya kan? Kalau ibu mandi keramas, gak apa-apa siang-siang juga. Yang penting jangan jangan begini. Ini kadang-kadang masukin air ke telinga itu nggak boleh. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Diginiin aja giniin. Kalau dimasukin jangan. Dipancing, iya dipancing, mancing itu batal. Nggak boleh. Berarti itu udah sengaja. Pakai cara lain. Ada lagi yang nanya? Kenapa hujan-hujanan? Puasa hujan-hujanan nggak apa-apa. Nggak apa-apa hujan-hujanan, adem mau apa nggak apa-apa. Ya. Terus lanjutnya itu tadi syarat wajib puasa. Sekarang fardu puasa. Artinya fardu puasa wajib dikerjakan.
Satu, fardu puasa ibu harus niat. Nih, coba bareng-bareng niatnya puasa. Bis. Itu ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadisanati fardhalillahi. Itu ibu niat harus tiap malam. Harus tiap malam. Cuma kalau ibu takut lupa, ya kan? Kalau takut lupa maka ibu boleh niat ngikutin Imam Maliki. Ngikutin Imam Maliki. Jadi puasa 1 bulan penuh. Niatnya kepriwe catet. Yang bawa pulpen sama bawa buku dicatat. Yang nggak bawa apa-apa didengerin aja. Diapalin. Niat nawaitu shauma ini yang sebulan penuh. Nawaitu shauma jam'i syahri. Jam'i syahri Ramadhani. Nawaitu shauma jam'i syahri Ramadhani. Hadhihi sanati. Ini yang buat niatnya 1 bulan penuh. Hadhihi sanati. Taklidan lil imami maliki. Fardhal lillahi ta'ala. Itu kalau Imam Malik niat di awal sah. Kalau Imam Syafi'i harus tiap malam niat. Ada yang ketinggalan tadi? Ada yang ketinggalan? Itu kerupuk, Bu, jangan diliatin aja. Ada yang nanya. Niat. Jadi niat itu wajib tiap malam. Fardunya puasa semuanya ada 4, Bu, ya kan? Semuanya ada 4. Mau nanya apa? Ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Sama suaminya sendiri yo. Ya nggak boleh sama suami tetangga. Ya toh? Kalau sama suaminya sendiri nggak apa-apa. Terus apakah saya harus mandi dulu, Pak Ustadz, kalau mau masak? Bagusnya begitu, bagusnya. Tapi kalau ibu kedinginan nggak mandi nggak apa-apa. Minimal wudhu.
Wudhu terus masak. Wudhu juga dingin, minimal cebok. Loh ini beneran ini mah, ya kan, minimal cebok. Ini harus beneran disampaikan, ya kan. Dosa nggak Pak Ustadz? Makro itu bukan dosa, tapi kurang baik gitu aja. Pak Ustadz malam hubungan nih, kecapean bangun-bangun jam 10 siang. Aduh, ini kebangetan ini mah. Kalau pengantin baru mungkin wajar, pengantin lawas kok. Misalnya bangun jam 10, Pak, lu jam 10 Pak, astagfirullah. Apakah puasanya batal enggak? Ini saya tanya ke ibu-ibu. Saya nanya, misalnya ada suami istri hubungan, terus bangun-bangun jam 10 siang. Puasanya batal enggak? Yang batal ngacung. Yang batal ngacung. Yang batal ngacung. Yang batal ngacung. Yang enggak batal ngacung. Yang enggak ngacung jawabnya apa kuwi? Yang batal ngacung cicing bae. Yang enggak batal meneng bae. Oh ini batal enggak? Enggak. Oh tidak enggak? Enggak. Tadi ada di sana ada yang ngomong batal ya. Jawabannya adalah renong. Yang benar enggak batal. Jadi ibu jam 10 langsung mandi, sama suami mandi langsung sholat subuh. Jangan sampai mandi terus nambah. Nah, kalau nambah itu yang batal, ya kan? Kalau nambah di samping batal berarti ibu harus nanti puasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya bayar kifarat. Makanya ibu-ibu yang setrumnya masih gede, kalau siang jangan tidur bareng sama suami yang setrumnya gede. Saya udah gak punya setrum Pak Ustadz. Kalau udah gak punya setrum gak apa-apa, mau tidur mau gak apa-apa. Paham ya? Saya punya setrum Pak Ustadz tapi nggak ada casasannya. Kalau udah nggak ada casasannya biasa tuh, nggak ada casasannya. Ada yang masih muda-muda terutama, kalau lagi puasa jangan tidur siang-siang berduaan. Khawatir kejadian. Kalau kejadian tuh hukumannya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nih ibu puasa dapat 57 hari, besoknya batal, ngulang dari nol lagi. Ya Allah Pak Ustaz, sebulan aja saya udah gagal, apalagi 2 bulan. Kalau enggak bayar ngasih makan 60 orang miskin. Itu. Ada yang nanya, jadi kalau malam misalnya hubungan, malam nggak apa-apa hubungan, kemudian belum mandi bablas nggak apa-apa, tapi nanti cepet-cepet mandi. Ada lagi yang nanya? Ada lagi yang nanya? Oh. Gak apa-apa, sholat tarawih duduk gak apa-apa. Terutama yang nenek-nenek, daripada nanti ngejengkang. Karena memang imamnya kilat lagi, Allah. Nenek-nenek anyut-anyutan dengan duduk nek. Duduk gitu, gak apa-apa. Sholat sunat tapi ganjarannya separuh. Tapi kalau sholat wajib gak boleh duduk, kecuali memang sakit.
ya kan? Kalau tarawih nggak apa-apa duduk. Saya bisanya begini nih Pak Ustadz, kalau duduknya begini. Kalau duduk yang kayak sholat nggak bisa, nggak apa-apa begini. Duduknya begini. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah gitu nggak apa-apa. Ya toh? Saya duduk nggak bisa berbaring Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Kalau berbaring begitu masa di masjid Bu, ya toh? Di rumah. Ada lagi yang nanya? Ada yang nanya? Ini kalau bulan puasa kan perempuan kan ada liburnya. Terus di bulan Syawal itu kan kalau orang bilang kalau mau puasa pahalanya gede lah. Kita biar dapat dua-duanya itu gimana niatnya? Ya, jadi ibu-ibu utang wajib dibayar dulu. Sunnah belakangan, ya toh? Makanya ibu kalau punya utang puasa karena datang bulan atau haid, ibu itu jangan puasa Syawal, tapi puasa bayar itu dulu baru Syawal. Jangan sunnah didahulukan, sunnah dikerjakan, utangnya belum, itu nggak benar, ya kan? Jadi harus yang wajib didahulukan gitu. Dua niat insya Allah, ada yang mengatakan boleh ulama. Jadi gini, nawaitu shauma ghadin an qadai shaumi Ramadan wa saumi syahri Syawal lillahi ta'ala. Misalnya begitu. Qadaan harus. Qadaan. Jadi qadaan. Pokoknya kalau ibu kerjakan di bulan Syawal, berarti ibu udah dapat pahala puasa bulan Syawal. Bisa. Misalnya nih, ibu bulan Syawal puasanya hari Senin sama Kamis. Gak apa-apa, udah dapat double. Senin Syawal dapat, Senin dapat, nanti Kamis dapat lagi. Gitu. Kalau bagusnya sih 6 hari langsung berturut-turut. Nih, habis lebaran 1 Syawal tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8-nya kan lebaran ketupat. Kalau orang Jawa ada lebaran bodo kecil namanya, Bu. Makanya nanti kita makan ketupat. Itu ada lebarannya, karena setiap puasa ada lebarannya. Saya puasanya akhir Syawal, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh aja. Yang penting masih di bulan Syawal. Apakah wajib izin sama suami Pak Ustadz? Wajib. Mas, saya besok mau puasa Syawal, Mas. Jangan. Emang kenapa? Ada deh. Berarti ibu nggak boleh puasa Syawal. Pak Ustadz kali yang gitu. Bude Tommy Pak Ustadz kali ya. Kalau saya, mamanya itu kalau mau puasa ngomong ya Maya, besok mau puasa ya gitu, ya gitu. Ya kan kalau bapak sama ibu kan kesanding, kalau punya saya kan bapaknya di Solo. Dia udah ngerti dari dulu saya Senin Kamis, kalau saya lagi nggak puasa, mau nggak puasa mah biasa puasa gitu. Gitu. Ya, Oh gitu. Kalau udah biasa begitu gak usah izin juga nggak apa-apa. punya bapak harus izin dulu, soalnya bapaknya nyanding, nanti takutnya nyetrum. Ya. Iya ya dong. Asli. Tapi Bude masih nyetrum nggak nih? Ya masih lah. Iya. Kalau malam-malam pulang Pak. Gitu. Jadi nyetrumnya malam aja. Oh iya. Tapi gini Bu, ibu-ibu nih ya izin misalnya, Pak besok saya mau puasa Pak, ya udah gitu kan. Ternyata jam 2 siang bapaknya ngomong Bu gitu. Apa sih babu aja Bu gitu. Berarti ibu udah kode Bu, kode. Lagi puasa. Jangan ngomong
Semalam katanya boleh puasa, sekarang babu. Jangan begitu, Bu. Langsung ketika bapaknya jam 2, walaupun udah jam 3 sore, Bu, langsung bilang iya, siap disetrum gitu, Bu. Harusnya begitu. Karena apa, Bu? Itu bakti kepada suami, nurut sama suami pahalanya lebih gede daripada puasa ibu. Terus puasa ibu tetap dapat pahala, ya kan? Dapat pahala walaupun batal. Paham? Jangan terus suaminya diomel-omelin. Nggak benar. Iya, ketawain katanya kalau siang-siang aku banget. Oh gitu, kebangetan. Misalnya saya ziarah ya ke mana kuliah ya, naik tangga itu Pak. Udah kita mau makan sama puasa aja orang ini kayak ini. Saya udah niat Pak dari semalam masih kuat, ya udah kalau masih kuat. Oke. Masa sih pengen disuruh buka. Kalau buka. Ini yang masih punya cas-casan bisa ketawa nih. Yang belum punya, yang cas-casnya udah hilang. Ya, udah enggak. Mbak Kaci cas-casnya masih ada gak sih? Udah gak ada kan? Udah gak ada. Udah. Beli cas-casan di pasar Serang. Ya alhamdulillah. Kemarin ada yang mau, ya udah kalau ibu mau, karena ibadah aja. Emang kadang-kadang nenek-nenek masih ada yang mau ya. Itu ada, Bu, nenek-nenek umur 70 tahun dapat nomor 16 tahun. Pasti ibu-ibu nggak percaya ini apa Ustadz hoak katanya. Ada asli. Itu ada orang Sulawesi, orang mana itu? Suaminya namanya 16 tahun, umurnya Mas Slamet. Dia namanya siapa? Rohana apa siapa ya? Emang ibu belum dengar? Di TV itu masuk TV itu. Masuk TV. Sekarang masuk tipu sampai. Ini yang umurnya 70 tahun yang siapa coba? 70 tahun mana? Itu 70 tahun. Nenek-nenek tuh. Udah nenek-nenek 70 tahun dapat 16 tahun. Enggak. Ya Allah, nenek-neneknya biasa. Namanya Mas Slamet itu cintanya bener-bener, Bu, bukan karena hartanya, bukan apa. Nenek Rohana itu juga, Rohana atau siapa itu nenek-nenek? Itu juga orang nggak punya, biasa. Bahkan saking cemburunya itu Mas Slamet kalau keluar nenek-nenek dikunci di dalam rumah. Ya Allah. Itu padahal nenek-nenek cemburu, aneh. Ya kan? Makanya itu kebangetan. Udah nenek-nenek udah ngerawat cucu baik, gitu. Ada lagi yang nanya, asar jam berapa nih? 3 lebih berapa? 3 lebih berapa? Coba lihat mah. Enggak, 3:10 atau berapa ya? 3:12. Ada lagi yang nanya, ini mah penutupan bebas pertanyaannya. Di luar tema nggak apa-apa. Ya. Gimana Bu? Entar denger nih. Nelan air liur. Boleh, yang penting air liurnya sendiri. Kalau air liurnya orang lain nggak boleh. Air liur sendiri nggak apa-apa. Air liur sendiri nggak apa-apa selama masih ada di mulut. Kalau udah dikeluarin baru nggak boleh. Gila nih. Udah dikeluarin masa dijilat maning. Kalau masih di mulut air liur nggak apa-apa. Makanya ibu-ibu kalau puasa jangan ludah melulu.
Dikit-dikit ngeludah. Ngapain Bu? Puasa. Puasa itu nggak harus ngeludah, ditelan nggak apa-apa. Paham ya Bu? Yang penting air liurnya nggak kecampuran permen. Loh, Ibu udah pulang umroh? Kapan? Kan udah bebas ya? Udah bebas sekarang, udah nggak ada karantina ya? Udah enak. Udah nggak ada karantina, nggak ada PCR ya? Alhamdulillah. Ada lagi yang nanya? Sendawa? Nggak apa-apa. Ya. Sendawa mau rasa durian, mau rasa apa Bu? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu muntah. Muntah yang disengaja. Kalau muntah yang nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Terus yang selanjutnya, selama puasa ibu-ibu yang punya kebiasaan ngerumpi, ya, yang punya kebiasaan ngerumpi itu tolong ditinggalkan dulu. Ditinggalkan bukan dulu. Nanti diulangin lagi. Kalau bisa jangan ngerumpi. Kalau ibu-ibu sebagai ketua ngerumpi, misalnya bilang aja sama anggotanya, ibu-ibu semuanya, karena besok mulai puasa, maka ngerumpi kita bubarkan sementara. Jangan ngerumpi. Karena kalau ibu ngerumpi, saya nanya, batal nggak puasanya orang ngerumpi? Batal nggak puasanya orang ngerumpi? Iya. Nih, kalau ibu ngerumpi siang-siang di waktu puasa, ya toh, puasanya nggak batal, tetapi ibu nggak berpahala. Kata kanjeng Nabi, kamin shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'wal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi nggak dapat pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga saja karena masih ngerumpi. Tapi sesuai kenyataan Pak Ustadz, kenyataan. Walaupun kenyataan itu dosa. Itu kalau nggak kenyataan berarti fitnah. Udah, pokoknya mendingan daripada ibu. Mulut saya kalau nggak ngerumpi gatel Pak Ustadz, obatnya susah. Nih kalau ibu misalnya kok pengen yang ngerumpi aja ngomongnya, mulutnya ini nggak bisa diam, mendingan tidur. Niatin, ya Allah semoga aja saya tidur dapat pahala karena saya puasa biar nggak ngerumpi, dapat pahala Bu. Nanti pada subuh langsung tidur. Nanti duhur bangun, sholat tidur lagi. Enggak, ini Bang. Misalnya masa seharian puasa. Katanya tidurnya orang puasa ibadah Pak Ustadz. Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau memang ibu misalnya melek begini banyak dosa, mendingan tidur. Tetapi kalau ibu melek bisa baca Al-Quran, bisa mendingan hal-hal yang positif, lebih baik melek gitu. Ya Bu ya? Iya, nyuci selawatan, ngulek sambil selawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu, nggak apa-apa, dapat pahala. Pokoknya yang nggak boleh sholat ibu lagi berak, itu nggak boleh sholawatan. Ya, paham Bu, paham? Nah, udah. Ini penutupan pengajian. Sampai ketemu nanti habis Lebaran ya Bu ya. Semoga ibu-ibu panjang umur semuanya, sehat walafiat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jamil aqwani wal afan wa tamdina nabiyya min jami'il hajj wa tudahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ya Allah min dhaka ala daraja wa tubaluna bisul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idhan li awwalina wa akhirina wa tamika warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana tawil umrana وسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأصلح ذريتنا كثر أمر المجد وإجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum saya akhirin, bagi ibu-ibu yang pengen umroh bareng sama saya Oktober harganya 30-an jutaan. 31, 32 paling mahal 32. Nanti bulan Oktober ya. Bisa aja nanti semoga aja bisa 30. Kalau kemarin kenapa 36,5 Pak Ustadz? Karena kemarin karantina, PCR segala macam. Oktober nanti yang belum umroh silakan daftar. Nanti saya bikinin paspor semuanya. Yang pengen. Saya pengen Pak Ustadz gak punya uang, nabung ya. Udah ya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.